rupiah, PP kurang atau lebih bayar 9.298.125 rupiah. Tahun 2007 penghasilan itu 106.350.000 rupiah, penghasilan kena pajak 88.350.000 rupiah, PP tentang 9.051.500 rupiah, kredit pajak 7.050.000 rupiah, PP kurang atau lebih bayar 2.452.500 rupiah, angsuran PP pasal 25 tahun pajak berikutnya 751.875 rupiah. 4. Profil kekayaan Anas Urbaningrum berdasarkan LHKPN. Bahwa berdasarkan LHKPN Anas Urbaningrum yang disampaikan kepada KPK maka dapat diperoleh profil dan terdakwa Anas Urbaningrum sebagai berikut. 1. NHK 8436 tahun 2002 KPKPN. Nama Anas Urbaningrum, jabatan anggota komisi, tempat lahir Blitar 15 Juli 1969, jenis kelamin pria, nama istri Atia Lala, alamat kata Jalan Bojong Lusunan Jakarta, tanggal pelaporan 20 Desember 2001. Harta tanah dan bangunan 405.096.000 rupiah terdiri atas 1 tanah seluas 539 meter persegi di Kodia, Jakarta Timur berasal dari Pulau sendiri tahun 2001, NJOP 250.096.000 rupiah. Bangunan seluas 275 meter persegi di Kodia, Jakarta Timur yang berasal dari hasil sendiri perolehan tahun 2001, NJOP 155 juta rupiah. Harta bergerak terdiri dari A. Alat transportasi 110 juta rupiah berupa mobil merek Kia Carens tahun 2000 yang diperoleh dari hasil sendiri tahun 2000. B. Logam mulia senilai 4.052.400 rupiah. SIM ternakan nihil. Harta bergerak lainnya 6.250.000 rupiah. Surat berharga nihil. Giro berasal dari hasil sendiri 28.208.061 rupiah. Utang 130 juta rupiah. Total harta kekayaan 423.606.461 rupiah. 2. NHK 8436 tahun 2007 KPK atas nama Anas Urbaningrum. Harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan senilai 1.015.586.000 rupiah terdiri atas 1. Bangunan seluas 275 meter persegi di Kota Jakarta Timur dari hasil sendiri perolehan tahun 2001 senilai 155 juta rupiah. Tanah 2. Tanah seluas 1.550 meter persegi di Depok dari hasil sendiri tahun 2005 senilai 127.100.000 rupiah. 3. Tanah seluas 210 meter persegi di Kota Bekasi dari hasil sendiri diperoleh tahun 2004 senilai 118.140.000 rupiah. 4. Tanah dan bangunan seluas 539 meter persegi dan 237 meter persegi di Jakarta Timur diperoleh sendiri tahun 2001 senilai 615.346.000 rupiah. Harta bergerak terdiri dari 1. Alat transportasi senilai 1.118 juta rupiah berupa mobil Kia Carens tahun 2000 hasil sendiri diperoleh tahun 2000 senilai 110 juta rupiah. Mobil Nissan Serena tahun 2004 hasil libat tahun 2004 sebesar 200 juta rupiah. Motor Honda hasil sendiri tahun 2002 senilai 8 juta rupiah. 2. Peternakan nihil. 3. Harta bergerak lainnya 92.831.000 rupiah. Terdiri dari logam mulia hasil sendiri diperoleh tahun 1999 senilai 3.381.000 rupiah. Batu mulia hasil sendiri tahun 1999 senilai 2.700.000 rupiah. Barang seni 5.500.000 rupiah. Benda bergerak lainnya 81.250.000 rupiah. Surat berharga tidak ada. Giro berasal hasil sendiri 197.122.992 rupiah dan 2.300 US dollar. Hutang tidak ada. Hutang 450 juta rupiah. Total harta kekayaan 1.139.539.962 rupiah dan 2.300 US dollar. Dilanjutkan. NHK 8436 tahun 2008 KPK atas nama Anas Urbaningrum, jabatan mantan anggota KPU. Tempat lahir Blitar 15 Juli 1969, jenis kelamin laki-laki, nama istri Atia Laila, alamat kantor tidak ada, tanggal pelaporan 10 Mei 2005, 28 Desember 2007. Harta tidak bergerak 965.506.000 terdiri dari 1. Bangunan seluas 275 meter persegi di Kota Jakarta Timur hasil sendiri tahun 2001 dan seterusnya. Kemudian harta bergerak yaitu 1. Alat transportasi senilai 383 juta yaitu mobil Kia Carens dari hasil sendiri tahun 2000 dan seterusnya. Kemudian surat berharga. Piutang tidak ada, utang tidak ada. Total harta kekayaan 2.236.456.452 rupiah dan 2.300 US dollar. 4. LHKPN tahun 2010 atas nama Anas Urbaningrum yang dilaporkan ke Direktorat PO LHKPK pada KPK
tanggal 23 Februari 2010 ternyata data yang disampaikan belum lengkap, sehingga belum diumumkan karena masih ada kekurangan kelengkapan data yang belum dipenuhi oleh terdakwa Anas Urbaningrum. Bahkan Direktorat PP LHKPN KPK telah mengirim surat kepada penyelenggara negara atas nama terdakwa Anas Urbaningrum sebanyak 2 kali untuk melengkapi kekurangan data tersebut. Namun hingga saat ini belum direspon. Namun demikian, berdasarkan data yang ada, sebagaimana data berikut ini, benda tidak bergerak yaitu satu tanah kosong yang terletak di Kelurahan Pisang Sambe, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, atas nama Anas Urbaningrum yang diperoleh pada tanggal 12 Agustus 2007, nilai NJOP 57.060.000 rupiah dan seterusnya. Kemudian 2 alat transportasi dan mesin lainnya, yaitu 1 roda mobil, 1 unit mobil Toyota Harrier Novo 15 B15 AUD atas nama Anas Urbaningrum, hasil perolehan sendiri tanggal 7 November 2009 senilai kurang lebih 450 juta. Harga pada saat pelaporan senilai 400 juta rupiah sudah dijual dan hasil penjualan diberikan kepada saudara Nasarudin untuk membayar sisa hutang pembelian Toyota Harrier. Kemudian logam mulia tidak ada, uang tunai, deposito, giro tabungan dan setara kas lainnya saat ini. 1 rekening dibuka pada tahun 2007 Bank BCA atas nama Anas Urbaningrum, saldo saat itu yaitu 5.984.077 rupiah. 2 Bank Danamon atas nama Anas Urbaningrum, saldo saat itu yaitu 644.736.663 rupiah. 3 rekening Bank Danamon atas nama Anas Urbaningrum, saldo saat pelaporan 24.553.408 rupiah. 4 rekening Bank BNI atas nama Anas Urbaningrum, saldo saat pelaporan adalah 53.124.546. Rekening Bank Mandiri atas nama Anas Urbaningrum saat pelaporan sebesar nihil. Rekening Bank Mandiri atas nama Anas Urbaningrum saat pelaporan 196.208.262 rupiah. 7 uang tunai disimpan di rumah atas nama milik Anas Urbaningrum sebesar 30 juta rupiah dan 2.000 US dollar. 8 rekening Bank BRI atas nama Anas Urbaningrum saat pelaporan 30 juta. Rekening tersebut sudah ditutup namun waktu tepatnya terdakwa lupa. 9 rekening Bank Arta Geraha Kuitang Jakarta Pusat, saldo saat pelaporan adalah 979.845 rupiah. Rekening tersebut sudah ditutup namun waktu tepatnya terdakwa lupa. Surat berharga dalam bentuk penempatan investasi tidak ada, harta kekayaan istri 1 benda tidak bergerak tidak ada, benda bergerak tidak ada, logam mulia tidak ada. Uang simpanan tunai atau deposito atau giro atau tabungan saat ini 1 rekening Bank BCA atas nama Atia Laila, saldo saat pelaporan 83.101.947 rupiah. Rekening Bank Danamon atas nama Atia Laila saat pelaporan 11.192.046 rupiah. Rekening Bank Danamon atas nama Atia Laila saat pelaporan 46.392.308 rupiah. Rekening Bank BNI atas nama Atia Laila sebesar 28.009.569 rupiah. Rekening Bank BII atas nama Atia Laila, saldo saat pelaporan 20.031.440 rupiah. Rekening Bank Danamon atas nama Atia Laila saat pelaporan $1.008 Amerika Serikat. Bank Danamon atas nama Atia Laila, saldo saat pelaporan 150 juta. Rekening Bank Mandiri atas nama Atia Laila, saldo saat pelaporan 64.370.720 rupiah. Surat berharga dalam bentuk penempatan investasi tidak ada, harta kekayaan anak tidak ada. Berdasarkan penjelasan pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana, tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, tindak pidana pencucian uang bukanlah delik aksesoris dan oleh karena itu penuntutannya dapat berdiri sendiri tanpa menunggu dari tindak pidana asalnya. Sehingga ketika terdakwa tidak mampu membuktikan asal-usul atau sumber penghasilan di luar penghasilan terdakwa sebagai anggota DPR RI, maka adalah patut diduga bahwa asal-usul kekayaannya adalah hasil dari tindak pidana korupsi. Bahwa terdakwa yang telah membayar atau membeli tanah dan bangunan tersebut di atas dinamakan orang lain, yaitu atas nama Atabik Ali dan Dinasat
adalah perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Bahwa dengan demikian, berdasarkan analisa yuridis tersebut di atas, maka unsur diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum. Unsur pasal 65 ayat 1 KUHP tentang melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan dihubungkan dengan pengertian unsur melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa untuk kepentingan pemenangan terdakwa sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, terdakwa mendapat menerima bantuan dana Muhammad Nasaruddin melalui Permai Group sebesar 30 miliar rupiah dan 5.225.000 dan seterusnya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dihubungkan dengan ketentuan pasal 65 ayat 1 KUHP sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa terdakwa dalam kurun waktu tanggal 16 November 2010 sampai dengan 30 Maret 2013 telah melakukan perbatengan atau gabungan perbuatan pidana terkait tindak pidana pencucian uang yang masing-masing perbuatan mana harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yaitu membelanjakan, membayarkan pembelian aset berupa tanah dan bangunan, yakni dengan total sebesar 20.880.100.000 rupiah yang patut diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang terdakwa sebagai anggota DPR RI. Bahwa dengan demikian, berdasarkan analisa yuridis tersebut di atas, maka unsur melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum. Berdasarkan uraian yang kami kemukakan dalam analisa yuridis sebagaimana tersebut di atas, maka kami selaku penuntut umum berkesimpulan bahwa dakwaan kedua melanggar pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 65 ayat 1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Analisa yuridis dakwaan ketiga, selanjutnya penuntut umum akan membuktikan perbuatan terdakwa dalam dakwaan ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Kemudian bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka unsur untuk setiap orang, yaitu bahwa benar terdakwa Anas Urbaningrum membenarkan semua identitasnya di persidangan sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum. 2. Bahwa benar terdakwa Anas Urbaningrum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses persidangan. 3. Bahwa benar terdakwa Anas Urbaningrum adalah selaku anggota DPR RI pada masa jabatan tahun 2009 sampai dengan 2014 sebagaimana keputusan Presiden RI Nomor 70 Garing P tahun 2009 tanggal 15 September 2009. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan pengertian unsur setiap orang, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa Anas Urbaningrum adalah sebagai perseorangan selaku pendukung hak dan kewajiban. Bahwa dengan demikian, berdasarkan analisa yuridis tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, yang mana unsur setiap orang selanjutnya akan dihubungkan dengan pembuktian unsur-unsur berikut yang akan diuraikan di bawah ini. 2. Unsur dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain. Bahwa dengan memperhatikan pengertian unsur dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain sebagaimana diuraikan di atas, maka di depan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa benar terdakwa selaku anggota DPR RI masa jabatan tahun 2009 sampai dengan 2014 berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 70 Garing P tahun 2009 tanggal 15 September 2009. 2. Bahwa benar terkait dengan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP telah dilakukan beberapa kali pertemuan pada awal tahun 2010 yang dilakukan antara lain di Senayan City, Nippon Kan, Hotel Sultan, Hotel Mulia, Ritz-Carlton Pacific, Ritz-Carlton Kuningan, dan di Permai Group antara Muhammad Nasaruddin
dengan Holilur Abdullah Syahlafi alias Lilur yang membicarakan pengajuan IUP kurang lebih 10 perusahaan yang kemudian akhirnya mendapat persetujuan, yaitu keputusan Bupati Kutai Timur nomor 540.1-K.237-HK-3 Romawi 2010 tentang persetujuan izin usaha pertambangan IUP eksplorasi kepada PT Arina Kota Jaya tanggal 26 Maret 2010 seluas kurang lebih 5.000 sampai 10.000 hektar yang berada di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Bengalon dan Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur yang akan digunakan untuk perusahaan terdakwa. 3. Bahwa benar untuk keperluan pengurusan IUP, saksi Muhammad Nasruddin memerintahkan saksi Yulianis selaku wakil direktur keuangan Permai Group untuk mengeluarkan dana sebesar 3 miliar rupiah dengan menerbitkan beberapa lembar cek melalui Holilur Abdullah Syahlafi alias Lilur, yaitu satu lembar cek Bank Mandiri nomor IR 582701 senilai 2 miliar rupiah. 2. Satu lembar cek senilai 500 juta rupiah atas nama PT Berkala Melimpah. 3. Satu lembar cek senilai 500 juta rupiah. 4. Bahwa benar dalam rangka pengurusan IUP tersebut, Lilur beberapa kali menemui Wijaya Rahman selaku Kepala Dinas Pertambangan dan memberikan sejumlah uang tunai sebesar 100 juta rupiah serta selembar cek Bank Mandiri senilai 500 juta rupiah dengan tujuan untuk bantuan biaya survei di beberapa lokasi IUP. Kemudian setelah memenuhi persyaratan, Isranur menerbitkan keputusan Bupati Kutai Timur nomor 540.K.237-HK-3 Romawi 2010 tentang persetujuan izin usaha pertambangan eksplorasi kepada PT Arina Kota Jaya tanggal 26 Maret 2010. Bahwa atas fakta persidangan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengetahui dan pengurusan IUP tidak ada kaitannya dengan terdakwa. Namun demikian, dari fakta persidangan terungkap bahwa Holilur Abdullah Syahlafi selain memiliki keterikatan historis sebagai sesama HMI, juga mendirikan PT Paraman Nusantara yang bergerak di bidang pertambangan, di mana terdakwa Anas Urbanirum menjadi salah satu pemegang sahamnya dan Holilur Abdullah Syahlafi sendiri sebagai direktur utama, walaupun terdakwa Anas Urbanirum tidak menyetor modal. Dengan demikian menjadi jelas kiranya bahwa mengapa pengurusan IUP PT Arina Kota Jaya dilakukan oleh Holilur Abdullah Syahlafi, karena memang memiliki keterikatan historis organisasi kemahasiswaan dan jenis usaha, yaitu di bidang pertambangan, di mana nama terdakwa Anas Urbanirum dicantumkan sebagai salah satu pemegang saham bersama-sama dengan Holilur Abdullah Syahlafi, walaupun pada kenyataannya terdakwa tidak pernah menyetorkan modalnya atau saham kosong. Di samping itu, di dalam pengurusan untuk mendapatkan IUP, sumber dananya berasal dari saksi Muhammad Nasruddin melalui Anugerah Group atau Permai Group, di mana terdakwa Anas Urbanirum pernah menjadi bagian di dalamnya. Dengan demikian, jelas kiranya keberadaan terdakwa Anas Urbanirum dalam kepemilikan IUP PT Arina Kota Jaya sebagaimana dijelaskan oleh saksi Muhammad Nasruddin. Meskipun saksi Holilur Abdullah Syahlafi membantah keterlibatan terdakwa Anas Urbanirum untuk dikaitkan dengan IUP PT Arina Kota Jaya, namun keterangan ini sebagaimana pendapat jaksa penuntut umum dapat dikesampingkan karena yang bersangkutan berusaha untuk membuat retorika supaya terdakwa tidak dikaitkan. Antara lain dapat dilihat dari print out konten BBM Wisanggeni, yakni komunikasi antara terdakwa Anas Urbanirum dengan Holilur Abdullah Syahlafi, yakni sebagai berikut. Isi BBM-nya yaitu, kena satu-satu ya, Wisanggeni memang bisa bikin kayangan bubar, Anis pusing, Ruhut minum racun, sekarang Mahfud MD bubar, kayangan bubar. Ini ada BB juga, saksi di sini menjawab, saksi sangat rileks, malah bos ini baru bangun tidur, mau tidur lagi, semalam begadang sama teman-teman dari kampung yang baru datang ke Jakarta. Jual mangga di pasar induk, baru tidur jam 6 pagi tadi, kepala masih berat dan mau tidur lagi nih. Kemudian percayalah bos, urusan Tamil dan Kuningan sedikit pun tidak mengganggu saksi. Kemampuan retorika saksi masih saksi yakini di atas orang-orang Kuningan. Kemudian izin terudisit bos. Kemudian saudara menjawab supir dan mobil Velfire saksi dipakai Tridianto biar acting seru dia di Kuningan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Nasruddin terkait dengan pengurusan IUP Arina Kota Jaya tersebut diketahui oleh terdakwa Anas Urbanirum dan terdakwa mengetahui jika uang berupa cek dengan total 3 miliar rupiah digunakan untuk membayar keperluan penerbitan IUP melalui Permai Group yang diperoleh dari fee proyek yang dibiayai oleh APBN yang didapat Permai Group.
bahwa di dalam persidangan diketahui bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Nasarudin IUP atas nama PT Arina Kota Jaya tersebut adalah milik terdakwa yang diatasnamakan oleh orang lain, yaitu PT Arina Kota Jaya. Hal ini didukung oleh alat bukti terkait dengan profil terdakwa Anas Urbaningrum mulai dari SPT tahunan maupun LHKPN yang tidak mencantumkan keberadaan IUP atas nama PT Arina Kota Jaya tersebut. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Namun terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul atas harta kekayaan berupa uang tersebut, sehingga patut diduga sebagai hasil dari tindak pidana korupsi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang terdakwa sebagai anggota DPR RI. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum. Dilanjutkan majelis. Terima kasih. Unsur dengan maksud menyembunyikan atau menyamakan pasal unsur harta kekayaan, bahwa dengan kata maksud berkaitan dengan ada yang terhukum oleh kesengajaan yang terdiri dari 3 jenis, yaitu izin, teori kesengajaan, dan doktrin para sarjana. Seterusnya jangan dibacakan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur sebelumnya, hubungan dengan pengertian unsur dengan maksud menyembunyikan atau menyamakan asal usul harta kekayaan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa benar terkait dengan pengurusan izin usaha pertambangan telah dilakukan beberapa kali pertemuan pada awal tahun 2010. Di antara dilakukan Senayan City, di Ponkan Hotel Sultan, Hotel Mulia, Ritz-Carlton Pacific, Ritz-Carlton Kuningan, dan di Permai Group antara Muhammad Nasarudin dengan Khalilur L. Abdullah Salawi alias Tidul yang membicarakan pengajuan IUP kurang lebih 10 perusahaan. Yang kemudian terakhir mendapat persetujuan dari keputusan Bupati Kutai Timur nomor 541-K-237-HK-3 Romawi-2010 tentang persetujuan izin usaha pertambangan eksplorasi kepada PT Arina Kota Jaya tanggal 26 Maret 2010 seluas kurang lebih 5.000 sampai 10.000 hektar yang berada di 2 kecamatan, yaitu Bengalon dan Kecamatan Konggeng, Kabupaten Kutai Timur, yang akan digunakan untuk perusahaan terdakwa. 2. Bahwa benar untuk keperluan kepengurusan IUP tersebut, Muhammad Nasarudin memerintahkan Julianis selaku wakil direktur keuangan Permai Group untuk mengeluarkan dana sebesar 3 miliar rupiah dengan menerbitkan beberapa lembar cek melalui Khalilur L. Abdullah Salawi alias Tidul, yaitu A. 1 lembar cek Bank Mandiri nomor ER 582701 senilai 2 miliar rupiah. B. 1 lembar cek Bank Mandiri nomor ER 582705 senilai 500 juta rupiah atas nama PT Berkah Alam Melimpah. C. 1 lembar cek Bank Mandiri nomor ER 582706 senilai 500 juta rupiah. Benar, dalam rangka kepengurusan IUP tersebut, Lilo beberapa kali menemui Wijaya Rahman selaku Kepala Dinas Pertambangan dan memberikan sejumlah uang tunai sebesar 100 juta rupiah serta selembar cek Bank Mandiri nomor ER 582704 senilai 500 juta rupiah dengan tujuan untuk memenuhi bantuan biaya survei di beberapa lokasi IUP. Kemudian setelah memenuhi persyaratan, Istanur menerbitkan keputusan Bupati Kutai Timur tentang persetujuan izin usaha pertambangan eksplorasi kepada PT Arina Kota Jaya tanggal 26 Maret 2010. 3. Bahwa terdakwa mengakui jika terdakwa mengakui jika berupa uang cek seluruhnya sebesar 3 miliar rupiah yang digunakan untuk membayar keperluan penerbitan IUP melalui Permai Group tersebut merupakan harta kekayaan terdakwa yang diperoleh dari proyek-proyek yang dibiayai APBN yang didapat Permai Group yang diketahuinya atau patut diduganya dari hasil tindak pidana korupsi. 4. Bahwa untuk menyembunyikan atau menyamakan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh terdakwa tersebut, terdakwa melakukan pengurusan IUP PT Arina Kota Jaya melalui Khalilur R. Abdullah Salawi yang juga di bidang pertambangan dengan melakukan biaya sebesar 3 miliar rupiah melalui saksi Muhammad Nasarudin di Permai. Meskipun terdakwa menyatakan tidak mengetahui dan tidak ada kaitannya dengan tidak mengetahui dan tidak ada kaitannya dengan PT Arina Kota Jaya, namun demikian dari persidangan terungkap bahwa pengurusan PT Arina Kota Jaya merupakan bentuk transaksi dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamakan asal usaha kekayaan terdakwa Anas Urbaningrum. Dengan demikian,
unsur dengan maksud menyembunyikan atau menyampaikan apa unsur harta kekayaan telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum. Berdasarkan uraian yang kami kemukakan dalam ansai yuridis sebagaimana tersebut di atas, maka kami selaku penuntut umum berkesimpulan bahwa dakwaan ketiga melanggar pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Analisa yuridis tentang kemampuan bertanggung jawab atas kesalahan. Bahwa selanjutnya menurut penjelasan tentang unsur pertanggungjawaban bila terdakwa bahwa pertanggungjawaban pidana selalu didasarkan adanya kesalahan sebagaimana pendapat Profesor Ruslan Saleh untuk doktrin para sarjana dianggap telah dibacakan. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar, yaitu terdakwa mengetahui adanya perbuatan tersebut bahwa perbuatan yang salah atau tercela pada kenyataannya terdakwa menghendaki melakukan perbuatan tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada saat melakukan perbuatan terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, terdakwa memiliki kesalahan pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan. Karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana pada diri terdakwa, sehingga sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Analisa tambahan bukti bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti dalam tindak pidana pencucian uang terhadap harta kekayaan terdakwa merupakan hasil dari tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua, maka terhadap harta kekayaan tersebut harus dirampas untuk negara sebagai berikut. 1. Bidang tanah bangunan yang luas 639 meter persegi terletak di Jalan Teluk Semangka, Blok C 9 nomor 1 Duren Sawit, Jakarta Timur dengan sertifikat hak milik nomor 04747 harga 3 miliar 500 juta rupiah dengan akta jual beli yang dibuat oleh notaris PPAT Arif Santos dengan kepemilikan tanah dan bangunan tersebut di atas nama terdakwa. 2. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Selat Makassar, Perkapting, Angkatan Laut, Blok C 9, RT 06, RW 07, nomor 22, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur dengan sertifikat hak milik nomor 6251 Duren Sawit seharga 690 juta rupiah. 3. Dua bidang tanah dengan luas 200 meter persegi yang terletak di Jalan DI Panjaitan nomor 57 Menteri Jalan Yogyakarta. 4. Bidang tanah dengan luas 280 meter persegi yang terletak di Pangkarjo, Sewon, Kecamatan Bantul, Yogyakarta. 5. Bidang tanah secara cash atau tunai di Desa Panggung Harjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas 389 meter persegi seharga 350 juta 100 ribu rupiah. Bahwa terkait barang bukti berupa tanah dengan sertifikat hak milik nomor 541/MJR seluas 7.670 meter persegi yang berlokasi di Kelurahan Mantinjauhan, Kecamatan Mantinjauhan, Kecamatan Yogyakarta atas nama Dr. Atta Bekali yang berdasarkan pembuktian di persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan hasil tindak pidana pencucian uang sebagaimana menjadi bagian dari dakwaan kedua. Namun karena tujuan hukum bukan semata-mata bertujuan untuk mencapai kepastian hukum, tapi juga dimaksudkan untuk mencapai tujuan keadilan dan kemanfaatan, maka dengan mengingat tanah tersebut telah dimanfaatkan untuk fungsi sosial, pendidikan, dan keagamaan, dan juga merupakan salah satu fungsi dan tujuan negara ini didirikan, maka dengan tanpa maksud untuk mengurangi spirit pemberantasan korupsi dengan menggunakan pendekatan penegakan hukum yang humanistik, maka terhadap aset tersebut tetap dirampas untuk negara. Tetapi guna tetap terlaksananya fungsi sosial, pendidikan, keagamaan, dan kepentingan umum, maka pengelolaan dan pemanfaatannya diserahkan kepada Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Rakyat Yogyakarta. Sedangkan terkait dengan dakwaan ketiga, yaitu terdakwa telah membayarkan uang sejumlah 3 miliar rupiah yang berasal dari Permai Group untuk penebusan IUP atas nama PT Arena Kota Jaya dengan luas kurang lebih 5.000 sampai 1 hektar, dikurangi 5.000 sampai 10.000 hektar yang ada di 2 kecamatan Bengalon dan Kongbeng. Maka terhadap IUP berdasarkan keputusan Bupati Kutai Timur tersebut tentang persetujuan izin usaha pertambangan eksplorasi PT Arena Kota Jaya tanggal 26 Maret 2010 harus dilakukan pencabutan. C. Pidana pengganti
dan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu. Bahwa berkaitan dengan hukum pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi telah diatur dengan tegas dalam KUHP. Demikian pula dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana sebagaimana dalam pasal 18 ayat 1 huruf B dan seterusnya dianggap dibacakan. Demikian juga untuk pasal 17 bahwa mengingat dalam dakwaan ke-1 primer terhadap terdakwa Anas Urbaningrum didakwa melakukan tindak pidana korupsi di mana sumber dana yang berasal dari fee proyek yang dibiayai oleh APBN, atas proyek yang diurus oleh Anugerah Group atau Permai Group maupun pihak lain seperti PT Adikarya, baik dalam proyek Kementiknas, Kemenpora, proyek gedung pajak maupun proyek-proyek yang lain termasuk proyek Hambalang, maka terhadapnya juga dapat diterapkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 1 B. Bahwa terkait dengan besaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa Anas Urbaningrum adalah sebesar besaran yang diterima oleh terdakwa dari Muhammad Nasirudin dalam persiapan maupun pelaksanaan pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat dan dari PT Adikarya yang diterima secara tidak langsung namun digunakan untuk kepentingan terdakwa dalam upaya pemenangan pencalonan terdakwa sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Partai Demokrat Bandung tahun 2010. Sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya dalam dakwaan ke-1 primer sebelumnya sebesar 116 miliar 821 juta 150.000 rupiah dan 5.261.070 dolar Amerika Serikat dengan perincian tersebut. Faktanya telah dibacakan sebelumnya dan seterusnya. Bahwa jumlah yang diperoleh terdakwa tersebut 116 miliar 821 juta 150.000 rupiah dan 5.261.070 dolar Amerika Serikat selanjutnya dikurangi dengan harta kekayaan terdakwa yang dirampas untuk negara sebagaimana dalam dakwaan kedua sebesar 20 miliar 880 juta 100.000 rupiah dikurangi sebesar 1 miliar 239 juta rupiah sebagai pelunasan sisa pembayaran tanah milik Eti Mulyaningsih yang dibayar dengan 2 bidang tanah yaitu seluas 1,69 meter persegi yang terletak di belakang Rumah Sakit Wiro Saban dengan tanah seluas 85 meter persegi yang terletak di Jalan DI Panjaitan Mantri Jeron, Yogyakarta dengan nilai 1 miliar 239 juta rupiah sehingga menjadi 19 miliar 441 juta 100.000 rupiah dan dikurangi